Bab 1076. Ada hal tersembunyi, bukankah begitu? Fang Su dengan tegas berteriak. Jadi kalau bukan bos perusahaan kita, kamu bisa membantai pelanggan dengan jahat. Wandi Kun, kamu dipecat. Fang Su tidak menunjukkan belas kasihan. Selanjutnya, semua gaji dan bonus bulan ini telah dipotong sebagai hukuman. Jika dia tidak berurusan dengan Wandi Kun, bagaimana Dara Syam benar-benar bisa dihilangkan amarahnya? Jika tidak meredakan amarahnya, dirinya akan tamat. Sekarang perusahaan pariwisata Travelian sudah menjadi industri Syam, dan Dara Syam dapat melepaskan dirinya hanya dengan satu kata. Lebih baik berurusan dengan Wandi Kun daripada mencelakakan diri sendiri. Mendengar bahwa dia dipecat, tiba-tiba wajah Wandi Kun menjadi pucat, apalagi Fang Su mengatakan bahwa gaji dan bonusnya untuk bulan ini sudah habis, dan hatinya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Pam! Wandi Kun langsung berlutut. Presiden Fang, jangan pecat saya. Saya tidak bisa hidup tanpa pekerjaan. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Dia menangis dengan getir, panik, dan menyesal. Saya salah, saya tahu saya salah, tolong beri saya kesempatan lagi, beri saya kesempatan lagi. Pulau Selatan itu tempat berkembang nua pariwisata. Bahkan bisa dikatakan hanya ada industri pariwisata di sini. Begitu ada pengusiran, akan sangat sulit mencari pekerjaan lain di industri ini. Saya akan memberi Anda kesempatan. Tapi akankah Presiden Syam memberi aku kesempatan? Fang Su berpikir sendiri. Tapi dia tidak mengatakannya, tapi berbalik untuk melihat Dara Syam dan Grey Z. Satu-satunya yang berhak memutuskan di sini adalah mereka berdua. Kamu tahu itu salah sekarang, tidakkah menurutmu sudah terlambat? Grey Z berkata dengan ringan. Ketika kamu memasukkan kami ke toko hitam, mengapa kamu tidak merasa bahwa kamu salah? Aku, Wandi Kun mengertakkan gigi. Aku tidak bisa menahannya. Dia menatap Fang Su, membuka mulutnya untuk berkata, tetapi Fang Su menggelengkan kepalanya, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Adegan ini tidak luput dari pandangan Grey Z. Sepertinya ada hal lain yang tersembunyi. Pergi saja ke perusahaan untuk membicarakannya di perusahaan, tapi setidaknya Anda harus meminta maaf kepada turis-turis ini. Grey Z melirik Wandi Kun. Maafkan saya. Maafkan saya. Di mana Wandi Kun berani berkomentar, berlutut di tanah, berulang kali bersujud. Maafkan saya mohon, saya tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Saya benar-benar tahu hal yang saya lakukan salah. Para turis di sekitar tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Mereka tidak menyangka bahwa Wandi Kun bisa berlutut untuk suatu pekerjaan dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Semuanya. Dara Syam memandang para turis dan berkata dengan serius. Anda memilih perusahaan pariwisata Travelian karena kepercayaan Anda kepada kami. Saya baru saja mengambil alih perusahaan ini, tetapi saya juga tidak mengizinkan siapapun untuk menipu konsumen. Saya akan menanganinya secepat mungkin, memberikan jawaban yang memuaskan, dan membuat pengaturan untuk memastikan bahwa perjalanan Anda bahagia dan suasana hati Anda tidak terpengaruh. Dia tersenyum. Juga, saya akan memberikan kalian perjalanan gratis untuk kali ini. Semoga kalian bisa memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami dan melakukan yang lebih baik. Para turis di sekitar memandang Dara Syam dengan mata yang tulus. Mana bisa mereka tidak akan setuju? Jika Grey Z dan Dara Syam tidak benar-benar maju, sekarang mereka pasti ditipu habis-habisan hari ini. Terlebih lagi, melihat Grey Z dan identitasnya, mereka bukan orang biasa, mereka mengatakan itu bisa diselesaikan, dan pasti akan diselesaikan.
Oke, tidak masalah. Aku mendukungmu. Ya, kalau begitu mari kita lihat perubahan apa yang akan terjadi. Saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan. Terima kasih untuk barusan, kami mempercayai Anda tidak akan mengecewakan kami. Para turis itu mengangguk dan mengungkapkan pengertian mereka. Darah Syam benar-benar meminta dengan tulus, sulit bagi mereka untuk menolak. Tidak perlu bicara apa-apa lagi, hanya dengan melihat wajah serius dan mata tulus itu, siapa yang bisa menolak? Bab 1077. Kemana uang perusahaan? Ini adalah pesona nyata Darah Syam, sesuatu yang tidak jelas. Darah Syam segera meminta Fang Su untuk mengatur agar seseorang mengirim turis kembali ke hotel untuk beristirahat, sementara dia dan Grey Z mengikuti Fang Su kembali ke perusahaan pariwisata Travelian. Perusahaannya tidak terlalu besar, dan jumlah karyawannya hanya lebih dari 100 orang. Mereka sudah banyak mengundurkan diri. Fang Su tersenyum malu dan menunjuk ke posisi yang kosong. Tidak mudah mengurus bisnis ini sekarang. Grey Z hanya melihatnya sekilas dan tidak berkata apa-apa. Bawakan informasi yang kamu persiapkan. Darah Syam berkata langsung. Dia dan Grey Z duduk di sofa. Fang Suo segera meminta orang untuk membuat teh dan meminta berbagai departemen untuk mengirimkan materi yang telah mereka persiapkan. Nona Syam, perusahaan kita saat ini dalam keadaan merugi. Ada lebih banyak karyawan yang keluar. Jelas Fang. Dan juga industri pariwisata di Pulau Selatan sedang tidak berjalan dengan baik sekarang. Jadi semua pemandu wisata perlu bekerja sama dengan toko hitam untuk menghasilkan uang guna menghidupi keluarga. Grey Z memotong kata-kata Fang Su secara langsung, dengan nada yang agak mengejek. Maksudmu, demi uang, kamu bisa melakukan hal-hal buruk, jadi hukum apa yang harus dilakukan? Fang Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tuan Z, saya tidak bermaksud begitu. Dia tampak tak berdaya dan malu. Tetapi apa yang harus kita lakukan jika setiap orang tidak memiliki makanan untuk dimakan? Jika tidak ada makanan untuk dimakan, pergi dan lakukan hal-hal yang merugikan. Ini adalah alasan yang sangat bagus. Darah Syam benar-benar tidak peduli apa yang dikatakan itu, dan melihat laporan data dengan hati-hati. Tapi Grey Z menatap Fang Suo, membuat jantung Fang Suo berdebar kencang. Orang ini baru saja memukul 2 satpam, dia sudah tahu. Itu orang-orangnya Nan Batian. Apa yang harus dilakukan? Bukankah seharusnya Anda, manajer, yang perlu memikirkannya? Grey Z sama sekali tidak sopan. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka Anda dapat pergi. Yang dibutuhkan perusahaan adalah orang-orang yang cakap, bukan orang yang menempati posisi tapi tidak melakukan apa-apa. Perusahaan di depannya dalam manajemen yang semrawut, belum lagi budaya perusahaan. Grey Z telah mengamati sejak dia masuk. Para karyawan di kantor sedang bermain dengan ponsel atau mengobrol, dan bahkan ada orang yang menonton film sambil makan biji melon. Apa perusahaan bisa dikelola dengan suasana kerja seperti itu? Grey Z sama sekali tidak menyukai perusahaan skala kecil semacam ini. Jika bukan karena bagian dari jaringan intelijen Butler Zuko, dia tidak akan peduli sama sekali. Tuan Z. Fang Su cemas ketika mendengarnya, dan buru-buru berkata, tolong beri saya kesempatan, saya pasti akan melakukannya. Grey Z mendengus. Fang Su hanya bisa menyeringai dan tidak berani mengatakan apapun. Suasana tiba-tiba menjadi serius. Darah Syam benar-benar melihatnya sebentar, mengerutkan kening lebih dalam dan dalam, bahkan sedikit marah di matanya. Pop.
Setelah beberapa saat, dia menamparkan laporan di tangannya ke atas meja dan menatap Fang Su dengan marah. Nona Syam. Fang Su panik. Manajer Fang, saya ingin bertanya kepada Anda. Semua laporan keuangan memiliki dana cadangan. Jumlahnya sangat besar, bahkan mungkin mencapai lebih dari setengah dari omset bulanan. Untuk apa Anda menggunakan dana cadangan ini? Bagaimana Dara Syam benar-benar tidak marah? Dana cadangan ini adalah masalah terbesar bagi perusahaan yang menyebabkan kehilangan uang. Setiap orang membayar sejumlah uang dan hanya mencatatnya sebagai dana cadangan. Tidak ada penjelasan sama sekali tentang penggunaan spesifiknya. Besarnya dana cadangan saja sudah separuh dari biaya bulanan, ditambah dengan sewa perusahaan air dan listrik, serta gaji karyawan, perusahaan masih bisa untung. Mendengar nada bertanya Dara Syam, Fang Su segera berdiri dengan ekspresi serius dan menjelaskan lagi dan lagi. Nona Syam, bukan saya. Saya tidak serakah. Saya tidak menggunakan uang perusahaan. Akan main-main. Penggunaan dana publik perusahaan secara pribadi adalah kejahatan resmi. Fang Su tidak mau masuk penjara hanya karena mencari makanan. Dia buru-buru menjelaskan. Dia takut Dara Syam akan benar-benar memekni langsung. Jika dia mengatakan bahwa dia telah mengambil uang, maka kemudian dia benar-benar selesai. Lalu kemana perginya uang ini? Gray Z berkata, Manajer Fang, Anda harus tahu bahwa ketika kami mengambil alih perusahaan ini, kami tidak akan menerimanya jika tidak jelas. Saya harus menyelesaikan masalah apapun. Tentu saja, jika ada masalah, kamu akan menyelesaikannya juga. Fang Su memucat. Ya, itu diberikan kepada Nan Batian. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika tidak membayarnya, perusahaan tidak dapat melanjutkan bisnis. Nan Batian, Dara Syam dan Gray Z mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang tahu nama aslinya, hanya tahu di sisi South Island dari industri pariwisata yang baru berkembang. Dia datang, berbaur hari ini, yang dikenal sebagai Raja Pulau Selatan di industri pariwisata, bahkan meski itu Truman, dan manajer manapun tidak berani memprovokasi dia. Pria kulit hitam Nan Batian ini kejam, dan mereka yang menyinggung perasaannya tidak memiliki akhir yang baik, dan kami tidak berani. Gray Z mencibir, tetapi tanpa diduga, daerah ini juga dikendalikan oleh orang-orang di lingkaran bawah tanah. Terlebih lagi, sungguh luar biasa menghancurkan orang-orang yang ada di lingkaran atas tanah. Nan Batian berkata, jika kita tidak memberikan uang ini, kita tidak bisa menjemput rombongan, tidak bisa membawa turis, apalagi pergi ke tempat yang wisata. Fang ingin menangis tanpa air mata. Hanya setelah memberikan uang ini, mereka akan mengatur atraksi. Menyuruh kita mengantar grup turisnya, dan kita harus membawanya ke toko mereka. Untuk melakukan pekerjaan ini, sangat membuat frustrasi. Tapi setiap orang harus makan, bukankah begitu? Sebuah perusahaan harus memberi makan begitu banyak orang. Jika dia bersikeras untuk tidak membayar, bukan hanya perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan, tetapi Nan Batian tidak akan pernah melepaskan nyawanya. Orang yang kejam itu tidak akan mengizinkannya, seseorang memprovokasi keagungannya. Jadi, Wandi Kun itu, membawa turis ke toko hitam juga karena ini. Fang Su mengangguk. Untuk seluruh industri pariwisata, Nan Batian memiliki keputusan akhir. Setiap perusahaan perjalanan membayar sejumlah uang ini. Mereka yang tidak membayar akan lama menghilang. Kami tidak berani, kita semua harus hidup.
Darah Syam benar-benar tidak berbicara, tetapi kemarahan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dia tidak menyangka ada rahasia tersembunyi seperti itu. Ada orang yang bisa sombong seperti ini. Nan Batian. Grey Z menyipitkan matanya. Aku tidak suka nama ini. Dia menoleh dan menatap Fang Su. Saya akan memberi Anda kesempatan. Dalam 2 hari, integrasikan perusahaan dan persiapkan untuk penyerahan. Apakah Anda tinggal atau tidak itu tergantung pada kinerja Anda. Fang Su mengangguk. Juga uang pada Nan Batian tidak akan dibayarkan mulai bulan ini. Ekspresi Fang Su tiba-tiba berubah. Tidak dibayar. Jadi, bagaimana Anda memulai perusahaan ini? Nan Batian tidak akan mengizinkan siapapun untuk membuka kesempatan ini. Jika Anda dapat mengelolanya tanpa membayar, maka semua orang tidak akan membayarnya. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Bukan hanya tidak membayar. Grey Z berkata dengan ringan. Uang yang dia ambil harus digandakan dan dikembalikan. Fang Su semakin gemetar. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar atau Grey Z belum mengerti situasinya sekarang. Nan Batian tidak bisa diprovokasi dia sama sekali. Tuan Z, dia buru-buru berkata. Nan Batian, jangan main-main dengannya. Sebelum Grey Z bisa berbicara, darah Syam benar-benar menggelengkan kepalanya. Suamiku tidak akan main-main dengan itu.